Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki hari Minggu biasa yang ke-18. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35. Bacaan hari ini melanjutkan renungan kita minggu yang lalu. Setelah Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan banyak orang. Hari ini dari kutipan ini sebetulnya dikisahkan awal dari wejangan Yesus atau pengajaran Yesus tentang roti kehidupan. Rupanya sesudah mengalami mukjizat 5 roti 2 ikan, orang banyak semakin terpikat pada Yesus. Orang banyak semakin ingin dekat dengan Yesus. Mereka terus ingin mencari Yesus dan bersama dengan Yesus. Namun rupanya Yesus menangkap bahwa motivasi yang ada pada mereka tidak sepenuhnya bersih. Bisa jadi beberapa orang yang mencari Yesus karena alasan ingin dapat makanan gratis, ingin bisa makan roti terus-menerus tanpa harus repot-repot bayar atau membuat sendiri. Karena ternyata Yesus bisa membuat mukjizat. Orang-orang ini dengan motivasinya ditangkap oleh Yesus. Kamu mencari aku bukan karena kamu ingin berjumpa denganku, melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang. Yesus langsung menebak isi hati mereka, dan orang-orang pun mulai berdiskusi dengan Yesus, bahkan sampai mengatakan Musa dulu di padang gurun diberi makan roti dari surga. Seolah-olah Musa lah yang mengadakan roti itu. Yesus mengajak mereka dan meluruskan pandangan mereka bahwa Bapa, Tuhan Allah yang memberi roti itu dari surga untuk bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa saat itu. Dan Yesus menegaskan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa atau makanan yang cepat habis, melainkan untuk makanan yang bisa membawa kamu kepada kehidupan abadi, kehidupan kekal. Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu. Apa artinya roti kehidupan? Dia menjadikan dirinya roti kehidupan yang turun dari surga. Roti yang tidak akan membuat mereka lapar lagi. Roti yang akan membuat mereka dikenyangkan, bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Yesus adalah roti yang datang, yang turun dari surga. Yesus adalah kepuasan yang didambakan oleh manusia, yang akan membuat manusia sungguh-sungguh tidak lapar lagi secara rohani. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus
memberikan pedoman bagaimana supaya bisa mendapatkan roti yang tahan untuk hidup kekal. Cara memakan roti ini adalah datang kepada Yesus. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Datang kepada Yesus berarti menempel pada Yesus, mendengarkan Dia, meresapkan apa yang dikatakannya, menjadikan kata-kata Yesus sebagai sebuah makanan yang harus dikunyah dan ditelan untuk menjadi sumber hidup kekal. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita mengalami kehebohan karena krisis oksigen. Bahkan kita sampai minta tolong tetangga negara untuk mengirimkan oksigen. Sangat ironis. Mengapa? Karena kita biasanya 24 jam tanpa berhenti menghirup oksigen. Sampai kita tidak pernah menyadari kegiatan 24 jam itu. Kita seperti sudah secara alami bernafas, menghirup oksigen, dan kita tetap hidup. Pada saat kita mengalami sesak nafas, pada saat saturasi oksigen dalam tubuh kita turun di bawah 95, kita kemudian ngap-ngap kehabisan oksigen. Dan untuk itu kita harus dibantu dengan oksigen murni yang dihembuskan lewat hidung kita. Kita baru menyadari betapa selama ini kita menghirup oksigen gratis dari Tuhan. Nafas Tuhan diberikan kepada kita sehingga kita tetap hidup dan tidak ada kesulitan apapun. Kerinduan kita akan oksigen adalah juga kerinduan kita akan kehadiran Allah yang menyelamatkan. Kita bisa menyamakan oksigen yang kita butuhkan setiap hari itu seperti roti kehidupan yang ditawarkan Yesus. Roti kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Kita diajak untuk dekat dengannya, bahkan bersatu dengannya, menyantap Dia, mengunyah nasihat-nasihatnya, meresapkan apa yang diajarkannya, mencontoh apa yang diteladankannya. Supaya apa? Supaya kita mempunyai bekal untuk tetap hidup, supaya kita mempunyai kekuatan untuk sampai kepada hidup yang kekal bersama dengan Dia. Inilah yang mau ditegaskan Yesus kepada kita. Kerinduan kita akan Allah harusnya sama dengan kerinduan kita untuk menghirup oksigen. Tanpa oksigen kita akan mati. Tanpa oksigen yang cukup, kita akan lemas tak berdaya. Demikian juga, tanpa Allah, kita tidak akan ada artinya. Kehadiran Allah dalam Yesus memberikan kita kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersyukur bahwa kita boleh bernafas sepanjang hari bersama dengan anugerah-anugerah Tuhan. Semoga kehadirannya dalam Yesus tetap menjadi sumber kekuatan bagi kita dan kita tidak pernah
terlintas di dalam pikiran untuk meninggalkan Tuhan, untuk jauh dari Dia. Karena Dialah sumber kekuatan hidup kita. Semoga kita selalu diberkati oleh-Nya dengan berkat-Nya yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan beserta kita.